Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Amin, haleluya. Mari kita angkat pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Saudara sudah merasakan kebaikan Kristus, saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, haleluya. Mari kita ungkapkan isi hati kita di hadapannya saat ini. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Yesus sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, hanya namamu yang kami sembah, hanya namamu yang kami muliakan ya Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa
kami agungkan, nama Yesus yang kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau selalu ajarkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Roh Allah bertakhta di atas setiap pujian. Biarlah pujian-Mu terus Tuhan melantun di dalam jiwa kami dan memberikan semangat bagi kami Bapa, dan memberikan arahan bagi kami, memberikan sukacita dan kedamaian buat kami. Terima kasih Bapa, ajar kami terus Tuhan untuk mengerti dan mengerti di dalam kebenaran firman-Mu melalui pujian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyambut firman-Mu yang hidup ini. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul pelajaran memuji. Loh Bu, memuji itu ada pelajarannya, perintah ada pelajarannya. Di mana Bu? Di Mazmur 150. Kenapa kita memuji Tuhan dan pada saat apa kita harus memuji Tuhan? Apa fungsinya memuji Tuhan? Hari ini akan dikupas melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 150 ini. Saudara percaya bahwa Roh Allah bertakhta di atas pujian? Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama. Haleluya. Di situ judulnya haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ini adalah satu perintah. Jadi perintah Tuhan, perintah yang diberikan oleh Tuhan buat kita itu untuk memuji Dia. Itu ya, ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kenapa harus dipuji? Nah, ada kehebatan di sana. Ya, ayat yang ketiga, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Itu perintah. Ayat 4, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Amin. Ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita semua bernafas. Amin. Hendaklah saudara dan saya memuji Tuhan lebih lagi. Tinggalkan masalah-masalahmu, tinggalkan semua yang menyedihkan hati. Saat ini duduk manis dengan renungan firman Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita dengar firman-Nya. Haleluya. Di dalam kupasan Mazmur 150 ini saya memberikan judul pelajaran untuk memuji. Saya mencatatnya dalam catatan saya. Mazmur 150 ini tidak hanya berisi ungkapan pujian yang indah, ya, tetapi juga pelajaran untuk memuji Tuhan. Yang mana Bu? Mazmur tersebut memberitahu kita di mana harus memuji Allah. Dengan jelas ya, mengapa kita memuji Allah? Nah, bagaimana kita memuji Allah dan siapa yang seharusnya mempersembahkan pujian kepada Allah? Itu pasti yang akan menjadi pertanyaan saudara. Mengapa kita harus memuji Allah, Bu? Ya, bagaimana kita memuji Allah? Dan siapa yang seharusnya mempersembahkan pujian kepada Allah? Ataukah hanya mereka yang ada di mimbar? Ataukah siapa yang menjadi pimpinan? Nah, ini kita masuk di sana. Di manakah kita memuji Allah? Pertanyaannya. Dalam tempat kudus, dengan jelas. Dalam tempat kudus Allah dan cakrawalanya yang kuat.
di ayat 1 jelas ya. Tempat kudusnya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Jadi di tempat yang kudus. Loh Bu, kalau tempat nggak kudus, saya yakin di tempat-tempat yang tidak kudus tidak akan memuji Tuhan. Kenapa? Ya dengan dunianya sendiri, tetapi di tempat kudusnya kita memuji Tuhan. Dalam baitnya kita memuji Tuhan. Di mana baitnya Bu? Di gereja. Di hatimu. Amin. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu rumah doa Allah? Baitmu, di hatimu engkau memuji Tuhan. Di hatimu engkau menyembah Tuhan. Ada nggak yang tiba-tiba bangun pagi gitu, bangun ceder gitu, sudah ada pujian yang keluar di hatimu? Itu tempat kudus Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, apapun pujian itu ikuti alunan nada, alunan pujian yang ada di hatimu. Karena engkau sedang memuji Tuhan dalam bait kudusnya. Amin, paham ya. Jadi bukan cuma di gereja tetapi di hatimu. Kita ini adalah bait Allah. Jadi saudara sendiri yang memuji di dalam hatinya. Maka dari situ di sini dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Maka di sini saya tulis, di manakah kita memuji Allah? Dalam tempat kudus Allah dan cakrawalanya yang kuat. Setiap tempat di dunia ini dimanapun kita berada adalah tempat yang tepat untuk memuji Dia yang menciptakan segala sesuatu. Di dapur, di kamar mandi, di tempat tidur, di gereja, dimanapun engkau berada. Lagi nonton film, pujian itu keluar, itu adalah pujian kudus untuk Tuhan di mana saja, tidak terbatas. Amin. Mengapa kita memuji Allah? Ya kan, ada yang bertanya begitu. Saat ini ada yang bertanya, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kenapa sih ini lagi kacau, ini lagi nggak punya duit kok harus memuji Tuhan? Perintah. Hal pertama, karena apa yang Allah lakukan, Dia menunjukkan segala keperkasaannya. Amin. Saudara percaya dengan keperkasaan Tuhan, segala kekuatan datangnya daripada Tuhan. Ketika saudara lemah, katakan, Tuhan berikan aku kekuatan yang baru. Tuhan, aku mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dengan kepak sayapnya aku menjadi kuat. Dengan iman percaya saudara-saudara katakan demikian, maka hal itu akan terjadi di dalam engkau. Hal yang kedua, karena siapa Allah? Pemazmur memujinya karena kebesarannya yang hebat. Pemazmur itu memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan itu sungguh hebat. Sungguh dahsyatnya Engkau Tuhan. Sungguh hebatnya Engkau Tuhan. Sungguh kuat dan perkasanya Engkau Tuhan. Maka Dia layak untuk dipuji dan disembah. Itu hal yang kedua. Amin. Di ayat yang kedua ditulisnya, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Itu di ayat yang kedua. Jelas ya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pencipta yang penuh kuasa itu adalah penopang alam semesta buat kita semuanya. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Ada sukacita, sembah dan pujilah Dia, maka kekuatan yang dari surga turun atas hidupmu. Ketika kita lemah, saya kalau sudah susah, kalau sudah mulai sedih, loh Bu, masa Ibu punya masalah? Ya punyalah, saya masih hidup kok. Ya toh itu hal yang wajar, itu realita. Jadi ketika kita lemah, kita mulai susah, udah abaikan masalah itu, undang Yesus. Kalau nggak bisa yang lain-lain, cukup haleluya, haleluya gitu ya. Saya kalau sedih selalu memuji Tuhan. Saya kalau dalam ketakutan memuji Tuhan. Saya naik mobil kalau ketakutan saya memuji Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi tahulah kalau nanti ngajak saya jalan-jalan misalkan, terus kenceng banget gitu ya setirnya, terus saya nyanyi memuji Tuhan keras-keras, itu tandanya saya takut. Jadi saudara harus mengurangi gas gitu. Amin. Ya. Bagaimana kita seharusnya memuji Allah? Nah, ini di ayat 3 dan 5. Perhatikan baik-baik ya.
Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, dentang dan denting, denting dan dentang. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita seharusnya memuji Allah? Dengan gegap gempita, lembut, tenang, penuh antusias, beriman, penuh keberanian, spontan, tanpa rasa takut. Dengan kata lain, kita dapat memuji Allah dengan berbagai cara dan dalam berbagai peristiwa. Memuji, bebaskan engkau untuk memuji Tuhan. Lepaskan engkau untuk menyembah dia, memuji dia. Seperti Daud menari memuji Tuhan. Loh Bu, nanti dikira orang gila. Enggak, siapa bilang? Pujilah dia. Di ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima sopan loh ya. Dengan sopan loh ya. Dengan lembut loh ya. Loh Bu, bagaimana? Ya enggak seperti yang mabuk gitu ya. Tetapi memuji Tuhan dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Amin. Jadi jangan membatasi ketika Roh Allah bekerja. Kalau di gereja ya, ketika Roh Allah bekerja, lepaskan itu, kita memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang seharusnya memuji Allah? Saudara mungkin ada pertanyaan seperti itu, tapi saya percaya tidak, karena saudara mendengarkan renungan ini dengan penuh hikmat dan keyakinan. Semua yang bernafas, katanya. Di mana Bu itu? Di ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Maka dari situ di sini saya jabarkan, saya tulis dalam catatan saya ini, siapa yang seharusnya memuji Allah? Semua yang bernafas, tua dan muda. Saat ini ada yang bersama saya yang tua, ada yang bersama saya yang setengah baya, ada yang bersama saya yang remaja. Kita memuji Tuhan, tidak ada yang terbatas. Siapapun kita bisa memuji Tuhan. Kaya dan miskin memuji Tuhan. Amin. Apakah Bapak becak, tukang becak, boleh Bu memuji Tuhan? Boleh. Pengemis boleh Bu? Boleh, sangat boleh ya. Tidak ada batasnya. Kaya miskin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mensyukuri. Loh Bu, ada nggak Bu pengemis itu orang Kristen? Ada. Bartimeus pengemis, orang yang dia kenal Yesus. Buktinya dia panggil-panggil, Yesus kau anak Daud, Yesus kau anak Daud. Dia berisik terus aja. Dia tetap mengatakan Yesus anak Daud ya. Saya tidak ke sana, tapi ada. Maka di situ di catatan saya tulis, tua dan muda, kaya miskin, kuat dan lemah. Itu boleh memuji Tuhan. Yang di rumah sakit, yang lagi lemah boleh, yang lagi di infus boleh, yang lagi pakai oksigen boleh. Siapa yang melarang? Gak ada yang melarang ya. Kita semua harus memuji Tuhan, karena di atas puji-pujian Roh Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Setiap makhluk hidup Allah menghendaki supaya setiap orang yang dia beri nafas kehidupan menggunakan nafas itu untuk menyatakan kuasa dan kebesarannya. Ini tujuannya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan siapapun dia. Ajak semua saudara-saudaramu, ajak semua teman-temanmu bergabung dan bersatu dalam persekutuan yang manis. Untuk apa? Untuk memuji-muji Tuhan. Pujian adalah ungkapan terima kasih kita yang antusias, amin, kepada Allah karena Dia bertakhta dalam kemuliaan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Maka dari itu janganlah engkau berhenti untuk memuji-muji Dia. Di atas pujian ini Roh Allah bertakhta, amin. Faham dengan firman Tuhan hari ini? Pujilah Dia terus dalam keadaan apapun engkau. Dalam keadaan kau susah, dalam keadaan kau lemah, dalam keadaan kau sehat, dalam keadaan kau bersuka cita, apalagi pujilah Dia. Jangan katakan, waduh aku susah, aku gak memuji Tuhan, itu salah. Justru ketika engkau lemah, engkau takut, pujilah Dia.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, biarlah pujian-Mu membawa dan menjadikan berkat bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka ketika mereka bersama-sama dengan hamba-Mu mendengarkan kebenaran firman ini Bapa. Di dalam renungan kita sehat, kita kuat. Engkau memberikan hikmat, marifat yang benar atas mereka. Sehingga mereka tidak menahan Tuhan untuk memuji-muji Engkau dalam segala waktu Bapa, dan dalam segala hal, menghadapi hal baik dan hal buruk mereka tetap memuji-muji Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat pengertian hari ini Tuhan. Arti dari sebuah pujian, di mana kita harus memuji, dimanapun kita berada kita layak dan patut untuk memuji Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Turunkanlah berkat atas anak-anak-Mu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah Bapak. Kau mencukupkan dalam segala apa yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Damai sejahtera sukacita surgawi kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.